this YouTube channel. Halo semuanya, di sini aku mau share materi LM aku hari ini yang judulnya Otomatisasi Aktivitas Digital dengan Zapier. Saat ini tuh teknologi dan AI itu udah menjadi bagian dari aktivitas dan pekerjaan kita sehari-hari. Tapi sebenarnya di balik kemajuan itu masih banyak tantangan, masalah, atau juga proses digital yang masih kita hadapi sehari-hari. Contohnya yang pertama, itu masih banyak aktivitas-aktivitas digital yang, masih kita lakukan secara manual. Yang kedua itu, pekerjaan seringkali bersifat, berulang. Yang ketiga, memakan waktu dan kurang efisien karena sifatnya yang berulang tadi. Dan, yang keempat itu berpotensi terjadi kesalahan manusia atau human error. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengotomatisasi aktivitas digital, yang selama ini tuh kita lakukan secara manual. Dan salah satu tools yang dapat kita lakukan adalah Zapier. Kita gunakan adalah Zapier. Apa itu Zapier? Zapier itu, adalah sebuah platform berbasis web yang dapat membantu mengotomatisasi aktivitas digital dengan menghubungkan berbagai aplikasi sehingga, tugas atau pekerjaan yang biasanya kita lakukan secara manual itu dapat berjalan secara otomatis tanpa diperlukannya pemahaman pemrograman atau tanpa perlu coding. Nah, apa aja manfaat yang kita dapat jika kita udah menerapkan otomatisasi? Yang pertama itu tentunya dapat mengurangi pekerjaan yang tadinya manual dan berulang menjadi otomatis. Yang kedua, mempermudah integrasi antar aplikasi. Yang ketiga, dapat menghemat waktu dan tenaga. Dan yang keempat itu, membuat proses kerja menjadi lebih praktis dan semakin efisien. Nah, next-nya aku mau jelasin sedikit tentang konsep dari si Zapier itu sendiri. Jadi, bagaimana si Zapier ini bekerja? Zapier itu bekerja dengan konsep otomatisasi sederhana yang terdiri dari trigger dan action. Trigger itu suatu kejadian untuk memulai atau yang menjadi pemicu dari suatu proses otomatisasi. Sedangkan kalau action itu adalah perintah atau tugas yang sebelumnya telah kita tentukan dan akan dijalankan. Satu trigger itu dapat menjalankan satu atau beberapa action sekaligus, sehingga berbagai aplikasi dapat saling terhubung dan bekerja secara otomatis tanpa perlu kita lakukan secara manual. Next-nya aku bakalan contohin sedikit dan sederhana aja cara penggunaan si Zapier ini. Oke, harusnya udah terlihat lagi. Di sini aku udah buka si Zapier, bisa diakses dari zapier.com-nya. Di sini ini untuk halaman awalnya atau homepage-nya. Mungkin aku jelasin sedikit, untuk di awal dia, kasih AI box gini, jadi sebenarnya kita bisa langsung, enter idea yang mau kita, bikin, atau bisa juga dari scratch. Nah, di sini Zapier itu punya banyak fungsi atau, fitur yang bisa kita pakai. Nah, kalau yang sekarang itu aku mau contohin yang Zap ini, untuk automated workflows-nya. Di bawahnya juga, udah disediain templates yang bisa kita pakai kalau misalnya, ada yang mau kita pakai. Ada yang most popular-nya juga yang dipakai sama si Zapier user-nya. Oke, langsung aja aku, klik yang Zap ini karena aku mau pakai Zap. Dan akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa milih, lagi-lagi mau pakai AI-nya aja untuk otomatisasinya, atau kita, setup secara manual. Untuk kali ini aku cobanya yang manual aja. Nah, di sini udah disediain trigger dan action, kita bisa langsung pilih. Untuk contohnya aku mau contohin itu ketika ada foto atau file yang kita upload di Google Drive, nanti, datanya akan automatically kecatat atau ke-log di Notion. Untuk itu trigger-nya aku pilih Google Drive. Di sini ada banyak apps, 7.000 apps. Kita bisa, akses di sini ada banyak atau juga bisa di-browse.
Yaps. Karena aku mau Google Drive ke Notion, aku pilih triggernya itu di Google Drive. Nanti akan muncul pop-up seperti ini, kita bisa setup untuk app-nya itu Google Drive, bisa di-change juga kalau mau diganti. Lalu untuk triggering event-nya juga ada banyak, aku pilih di sini yang new file in folder. Jadi kalau ada file baru di folder aku, dia nanti bakalan kecatat di Notion-nya. Account-nya juga aku udah setup, mungkin kalau baru pakai itu harus setup dulu. Aku klik continue, terus kita configure sedikit, kita pilih drive-nya apa, aku udah sediain drive-nya di sini. Aku pilih yang My Google Drive, foldernya itu folder Zapier. Untuk yang 2 ini aku skip dulu, lalu untuk ininya aku pilih yang only return non-deleted files, atau kita, catat yang file yang ada aja, jadi kalau yang udah dihapus itu nggak kecatat. Aku klik continue, terus kita bisa tes di sini, tadi aku udah sediain drive-nya dan udah ada satu file juga untuk contoh di tes. Aku klik tes trigger. Nah, di sini udah ini ya, we found records in your Google Drive, artinya udah ke-connect ke Google Drive kita bisa langsung klik continue with selected records. Nah, di sini kita bisa langsung pilih juga action-nya, itu kalau misalnya udah selesai trigger-nya kita setup, kita pilih action-nya. Aku pilih Notion, kita setup lagi app-nya Notion, action event-nya di sini kalau untuk Notion tuh ada banyak. Aku pilih yang create data source item. Lagi-lagi sebelumnya aku udah create Notion, page Notion namanya Zapier, dengan ada table atau database yang namanya Fotolog. Aku pilih create data source item, terus account-nya juga udah aku setup, kita configure lagi sedikit, data source-nya aku pakai yang Fotolog tadi. Template-nya aku lewatkan aja. Nah, untuk title, link, include time, with date fields ini sama uploaded by itu sesuai dengan header dari table atau database yang udah kita bikin di si Notion-nya. Aku pilih aja untuk title-nya ini bisa diketik garis miring untuk mapping-nya atau bisa klik tambah ini. Di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Aku sesuai dengan ininya aja, judulnya. Jadi untuk title aku pilih title, untuk link aku pilih alternate link, untuk date-nya aku pilih true aja. Ini kalau misalnya nggak ngerti maksudnya apa, itu kita bisa hover diklik aja di sini, terus dia bakalan ngasih tahu ini tuh buat apa. Atau kalau misalnya informasinya tetap kita nggak ngerti, kita bisa explain field, nanti AI-nya bakalan bantu explain lebih lanjut. Terus date-nya ini aku pilih yang created date. Dan uploaded by-nya pakai owner display name. Untuk konten dan konten formatnya juga aku skip, bisa langsung klik continue aja. Ini kita bisa skip tes, tapi aku coba tes aja biar tahu udah berhasil apa enggak. Oke, ini udah berhasil ya, ada data source item was sent to Notion. And then when I check my Notion, itu udah kecatat di sini. Nah, kalau aku rename sedikit ini, kalau misalnya kita rasa otomatisasi kita prosesnya udah oke, kita bisa langsung publish aja, biar dia nanti bisa berjalan secara otomatis di background kita. Oke, sukses, your Zap is live, aku go to home. Nah, kalau misalnya kita mau lihat Zap yang tadi kita bikin, itu kita akses sidebar, terus pilih yang access, asset, ke folder kita, dan di sini akan di-list Zap-Zap yang udah kita bikin. Tadi aku udah bikin ILM, apps-nya apa, ini ada Google Drive dan Notion. Statusnya ini kita bisa di on dan off-in, jadi kalau misalnya udah nggak mau berjalan lagi, kita bisa off aja.
atau bisa di-on lagi kalau mau dijalanin lagi. Dan kalau mau ngedit, Zap yang tadi udah kita bikin itu tinggal diklik di sini aja, and then kita bisa edit Zap. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Oke, selamat pagi Kak Iren. Terima kasih Kak atas materinya. Eh, aku mau nanya Kak, untuk Zapier ini, kira-kira aktivitas manual apa yang paling banyak menyita waktu dan bisa langsung digantikan dengan Zapier ini Kak? Itu aja, terima kasih. Oke. Aku izin langsung jawab ya. Thank you pertanyaannya. Aku ada 2 contoh yang sebelumnya aku cari juga sebenarnya apa sih yang kayak aktivitas-aktivitas yang, makan waktu dan bisa digantikan sama si Zapier ini. Yang pertama itu, contohnya untuk posting konten di media sosial. Jadi dengan Zapier ini kita bisa misalnya trigger-nya itu satu kita post, sebuah konten di Instagram. Nah, nantinya untuk action-nya itu kita bisa bikin misal kalau ada post baru di Instagram, dia bakalan nge-post juga di LinkedIn, di TikTok, atau di Facebook, dan media sosial lainnya gitu. Lalu yang kedua itu misal ada reservasi di restoran. Nah, mereka reservasinya itu via form. Dengan form ini kita bisa pertama kayak tadi misal catat di Google Spreadsheet. Lalu yang kedua setelah tercatat, bisa dikirim email ke sendernya, ke yang reservasinya. Lalu juga bisa misal, catat di Salesforce gitu record-nya. Jadi, sebenarnya bisa kalau yang tadi aku contohin tuh sederhana aja, jadi cuman satu trigger, satu action. Tapi, kalau misalnya dia lebih complicated, itu dia bisa satu trigger, banyak action-nya, jadi path-nya itu banyak, gitu sih. Semoga menjawab. Oke, makasih ya Kak. Baik, terima kasih Kak Christine atas presentasinya. Paling saya mau tanya aja sih, apakah ada batasan penggunaan otomasi trigger action di Zapier ini agar proses kerja kita itu tetap efisien tanpa kehilangan kontrol manual? Sorry boleh diulang nggak pertanyaannya, Kak? Eh, ini kan mengubah proses dari manual menjadi otomasi kan. Nah, apakah ada batasan penggunaan dalam otomasi trigger action itu agar proses kerja tetap efisien tanpa kehilangan kontrol manualnya? Oke, aku coba jawab. Kalau menurut aku, batasnya itu di kita. Jadi sebenarnya untuk, Zapier ini kan untuk membantu aja. Jadi batasnya dari kita dan juga sebenarnya, dia ini kalau yang complicated banget itu nggak bisa. Jadi, masih terbatas lah fitur-fiturnya gitu sih, Kak. Oke, thank you, Kak.